Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas FPGSD PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2002 akan mempresentasikan tentang mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum yang ada di elaborasi pemahaman topik 6. Dengan anggota kelompok yang pertama saya sendiri, Vidiana Astuti, kemudian yang kedua Ismail Lutfiana Dewi, yang ketiga Novayati, keempat Nur Rahmawati, kelima Reza Aldi Ferdiansyah, keenam Risma Alfianti Husna, ketujuh Siki Rohayah, kedelapan Ramadan Bagaskara, kesembilan Pipin Novia Anggraini, ke-10 Rani Husnul Fitria, dan yang terakhir ke-11 Eviana Safitri. Langsung saja yang pertama akan disampaikan oleh Lutfiana. Selanjutnya, dari kelompok kami yang mencari artikel, judulnya yaitu Telaah Buku Teks Tematik Terpadu Kelas 4 SD pada Kurikulum 2013. Buku teks sendiri merupakan sumber belajar yang digunakan sebagai pedoman atau pegangan dalam kegiatan pembelajaran oleh peserta didik maupun pendidik, yaitu guru. Oleh karena itu, penyusunan disesuaikan dengan tujuan dari pembelajarannya. Bahan ajar tematik harus memunculkan karakteristik dasar pembelajaran tematik tersebut, atau menstimulasi agar siswa aktif, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, menyuguhkan pengetahuan yang holistik, dan memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Penyusunan buku teks sendiri perlu mempertimbangkan teknik penyajian, pendukung penyajian, penyajian pembelajaran, dan koherensi, serta keruntutan alur berpikir. Materi yang dimuat dalam buku-buku teks sendiri hendaknya harus terdiri dari materi yang disusun saling berkaitan satu sama lain, menjadi satu kesatuan, dan tidak melenceng dari tujuan pengajaran. Secara umum, buku dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, buku sumber, atau buku yang bisa dijadikan rujukan, referensi, dan sumber untuk kajian ilmu yang lengkap. Yang kedua, buku pegangan, atau buku yang bisa dijadikan pegangan guru atau pengajar dalam melaksanakan proses pengajaran. Yang ketiga, buku bahan ajar, atau buku yang disusun untuk proses pembelajaran dan berisi bahan-bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan. Selanjutnya, Baik, selanjutnya ada ulasan dan pembahasan final kelompok 1. Yaitu yang pertama ada pembelajaran menggunakan buku teks. Ilustrasi yang pertama, buku teks atau buku pegangan berfungsi sebagai salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Kemudian ilustrasi kedua, buku teks atau buku pegangan adalah silabus atau penuntun seluruh kegiatan pembelajaran. Tidak ada tujuan eksplisit di luar buku teks yang digunakan. Ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, satu atau dua, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Ilustrasi yang sering kelompok 1 lakukan sebagai seorang pendidik adalah ilustrasi 1, yaitu buku teks atau buku pegangan. Berfungsi sebagai salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan spesifik dan hasil pembelajaran. Untuk ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Untuk pada ilustrasi pertama, menurut kelompok 1 sangat cocok dan sesuai dengan peserta didik kekinian, dikarenakan kemajuan teknologi yang membuat peserta didik lebih sering menggunakan buku digital. Buku digital dapat diakses melalui perpustakaan milik kementerian atau pemerintah daerah. Selain buku digital, peserta didik juga tetap dapat menggunakan buku yang disediakan oleh sekolahan guna menunjang proses pembelajaran.
Selanjutnya ada ilustrasi lagi. Pada ilustrasi yang pertama, hasil belajar yang diinginkan membutuhkan penilaian unjuk kerja yang bersumber dari keilmuan sebagai konten buku teks. Ilustrasi kedua, penilaian terdiri dari tes pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ada pada buku pegangan, dan mungkin terpisah lembar kerja peserta didik, namun masih terkait erat konten buku teks. Kemudian ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, satu atau dua, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Ilustrasi yang sering kelompok satu lakukan sesuai dengan pengalaman mengajar dan praktek mengajar yaitu ilustrasi 2. Menurut pendapat kelompok satu, untuk mengukur keberhasilan pembelajaran peserta didik bukan hanya dilakukan pada pengetahuannya saja, akan tetapi juga penilaian keterampilan dan penilaian sikap. Oke, Selanjutnya, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Ilustrasi yang cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian yaitu ilustrasi 2. Hal ini sesuai dengan isi standar penilaian yang termuat di dalam rumusan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 yang dimana menyatakan bahwa aspek yang menjadi objek penilaian pada jenjang pendidikan dasar dan menengah meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada abad ke-21 ini, aspek-aspek dalam penilaian tersebut sangatlah relevan untuk menjadi bahan acuan bagi peserta didik dalam mengukur kemampuan, pengetahuan, dan sikap dirinya. Selanjutnya yaitu pembelajaran menggunakan buku teks, ilustrasi 1. Buku teks digunakan untuk mengungkap, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam subjek. Ilustrasi 2 yaitu tugas peserta didik adalah mengetahui apa yang ada dalam teks, pertanyaan penting, dan tujuan serta kinerja belajar terdapat dalamnya sehingga buku teks merupakan panduan membaca, diskusi, dan persiapan hingga akhir. Kemudian, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, satu atau dua, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Ilustrasi yang sering dilakukan adalah ilustrasi yang pertama, yaitu buku teks digunakan untuk mengungkap, menyoroti, mengeksplorasi pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam subjek. Menurut kelompok 1, buku teks dalam hal ini digunakan sebagai pendukung dikarenakan proses pembelajaran yang ada tidak terpaku pada buku teks saja, melainkan guru mengembangkan sumber pembelajaran lainnya seperti sumber belajar dari lingkungan sekitar, pengalaman peserta didik, internet, gambar-gambar, dan juga video pembelajaran interaktif dari YouTube. Sehingga peserta didik mendapatkan banyak referensi dalam pembelajaran di kelas dan juga peserta didik dapat mengaitkan pembelajaran dengan apa yang dialaminya dalam kehidupannya sehari-hari atau dari pengalamannya. Selanjutnya, Baik, untuk selanjutnya, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Ilustrasi 1 menurut kelompok 1 juga cocok untuk peserta didik yang kekinian, yang hidup di era digital saat ini. Karena gaya belajar peserta didik saat ini lebih suka membaca literatur via online seperti e-book, artikel, dan lainnya. Di mana hal tersebut mudah diakses dimanapun dan juga tidak membosankan untuk dibaca. Karena fitur tersebut menarik dan mendukung pengetahuan yang ingin diketahui oleh peserta didik. Untuk selanjutnya. Di sini ada ilustrasi 1 dan ilustrasi 2. Untuk ilustrasi 1, buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran, karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Sedangkan untuk ilustrasi yang kedua, teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan urutan penomorannya.
Kemudian, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, satu atau dua, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Jadi, ilustrasi yang kelompok 3 lakukan yaitu ilustrasi pertama, di mana buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran. Karena dari urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan, baik dari peserta didik maupun pendidik. Hal ini dikarenakan dalam penggunaan buku teks sebagai media pembelajaran, guru akan berfokus pada materi yang akan dipelajari. Guru memanfaatkan buku teks sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, bukan berfokus kepada urutan dari penomoran buku. Selanjutnya, Baik, kemudian ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Menurut kelompok 1, ilustrasi yang cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian yaitu ilustrasi 1. Buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran, karena urutan pembaca teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Hal ini dikarenakan buku teks sekarang pada umumnya hampir tidak menggunakan nomor atau mau pakai maksimal 2 digit. Kemudian yang kelima, ilustrasi 1. Buku teks ini adalah salah satu sumber daya dan rujukan di antara banyaknya sumber belajar. Buku pegangan termasuk sebagai materi dan umumnya hanya digunakan untuk merangkum ide-ide penting dan sebagai landasan memecahkan masalah dan dukungan argumen penting. Ilustrasi 2. Buku teks sumber primer dan bahan sumber lainnya jarang digunakan. Misal tidak menggunakan media massa, media sosial, dan lain-lainnya. Ringkasan dan konten buku teks diambil sebagai kegiatan untuk dipelajari, didalami, dieksplorasi, diuji, dan dikritik. Untuk ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, satu atau dua, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Untuk penjelasannya, untuk ilustrasi yang sering dilakukan sebagai seorang pendidik menurut kelompok 1, yaitu ilustrasi 1 atau buku teks. Buku teks ditetapkan sebagai pegangan seseorang pendidik dalam pembelajaran. Pengertian tersebut menunjukkan hendaknya buku teks sesuai dengan kurikulum pendidikan nasional dan berfungsi mendukung terbentuknya kompetensi lulusan peserta didik. Buku teks mempunyai fungsi sebagai salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan spesifik dan hasil pembelajaran. Buku teks sendiri sebagai sumber belajar menjadi pegangan, ibarat suatu produk yang dikemas dengan bungkusan warna-warni untuk menarik konsumen. Layout suatu buku teks bukan semata-mata menampilkan luar atau sampulnya saja, sebab tata letak materi yang dimuat pun merupakan hal yang akan menambah ketertarikan pembaca dan bahkan mempermudah dalam memahami materi. Lalu dari dua ilustrasi tersebut, mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Ilustrasi yang cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian adalah ilustrasi yang pertama. Hal ini karena dalam ilustrasi pertama, buku teks hanya sebagai salah satu sumber belajar. Buku teks pelajaran yang dikemas dalam bentuk digital juga bisa menampilkan video maupun audio yang bisa menunjang atau menambah ilmu pengetahuan peserta didik. Buku teks pelajaran yang dikemas dalam bentuk cetak juga bisa melihat video atau mendengarkan audio yang disajikan serta bisa memasuki pranala pada internet dengan bantuan QR. Kemudian dapat disimpulkan dari kelompok 3, setuju dengan pendapat kelompok 1 mengenai
ilustrasi yang dipilih mengenai buku teks yang ditetapkan sebagai pegangan seorang pendidik dalam pembelajaran. Ilustrasi yang sering kelompok 1 lakukan sebagai seorang pendidik yaitu buku teks atau buku pegangan berfungsi sebagai salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan spesifik dan hasil pembelajaran. Pada ilustrasi yang pertama, sangat cocok dan sesuai dengan peserta didik kekinian dikarenakan kemajuan teknologi yang membuat peserta didik lebih sering menggunakan buku digital. Selain buku digital, peserta didik juga tetap dapat menggunakan buku yang disediakan oleh sekolah guna menunjang proses pembelajaran. Untuk mengukur keberhasilan pembelajaran peserta didik, bukan hanya dilakukan pada pengetahuannya saja, tetapi juga penilaian keterampilan dan penilaian sikap. Hal ini sesuai dengan isi standar penilaian yang termuat di dalam rumusan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 menyatakan bahwa aspek yang menjadi objek penilaian pada jenjang pendidikan dasar dan menengah meliputi aspek sikap, aspek pengetahuan dan keterampilan. Pada abad ke-21 ini, aspek-aspek dalam penilaian tersebut sangatlah relevan untuk menjadi bahan acuan bagi peserta didik dalam mengukur kemampuan pengetahuan dan sikap dirinya. Buku teks digunakan untuk mengungkap, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam subjek. Menurut kelompok 1, buku teks dalam hal ini digunakan sebagai pendukung dikarenakan proses pembelajaran yang ada tidak terpaku pada buku teks saja, melainkan guru mengembangkan sumber pembelajaran lainnya seperti sumber belajar dari lingkungan sekitar, pengalaman peserta didik, internet, gambar-gambar, dan juga video pembelajaran interaktif dari YouTube. Sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai ulasan dan pembahasan final kelompok 1. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.